Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Purwasi dengan NIM 24050110220 KM 103. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang tantangan mewujudkan komunikasi efektif baik pesan verbal maupun nonverbal di era pembelajaran jarak jauh. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia. Dosen pengampu pada kelas ini Ibu Rosanah, SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Di sini akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu dari makalah yang saya susun. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun sosial, akan lebih mudah dijalankan ketika komunikasi berjalan dengan baik. Di era digital seperti sekarang, proses komunikasi mengalami perubahan besar, terutama dengan hadirnya pembelajaran jarak jauh. Melalui layar, mahasiswa dan dosen tetap berkomunikasi, tetap bentuk dan cara penyampaian pesan menjadi berbeda. Salah satu aspek penting dalam berkomunikasi adalah pesan nonverbal, yaitu pesan yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tetapi muncul melalui ekspresi wajah, kontak mata, intonasi, dan gerak tubuh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, pesan nonverbal tetap memiliki peran besar dalam membangun hubungan, menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan menghindari salah paham antara mahasiswa dengan dosen saat terjadinya pembelajaran itu berlangsung. Makalah ini membahas pengertian komunikasi. Jenis pesan nonverbal adalah fungsinya pengaruh dalam pembelajaran jarak jauh, serta bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Pendekatan penulisan dibuat humanis agar lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan tersebut dapat dipahami sebagaimana maksud pengirimnya. Komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi melibatkan pemahaman, respon, dan keterhubungan antara pengirim dan penerima, sehingga pesan yang telah disampaikan oleh pengirim dapat diterima dengan baik. Contoh komunikasi. Mahasiswa mengirim pesan ke dosen untuk menanyakan jadwal kuliah, dan dosen membahas dengan informasi yang jelas. Orang tua menasihati anak, dan anak merespon bahwa ia mengerti maksud dari orang tuanya. Tema mengirim chat akan di depannya, dan kita membahas, siap, sebentar aku keluar. Komunikasi terjadi setiap hari dan ucapkan merupakan keterampilan dasar yang menentukan kualitas hubungan antara manusia. Pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata. Pesan ini muncul melalui ekspresi wajah, kontak mata, gestur tubuh, postur, nada suara, jarak interaksi, hingga penampilan fisik. Nonverbal seringkali lebih jujur menggambarkan perasaan seseorang dibandingkan kata-kata. Fungsi pesan nonverbal. Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi penting, yaitu ada 5. 1.
menguatkan pesan verbal. Misal, seseorang mengangguk sambil mengatakan saya setuju. 2. Menggantikan pesan verbal. Melambaikan tangan untuk menyapa tanpa berkata apa-apa. 3. Menunjukkan emosi. Senyum, wajah sedih, atau nada suara lembut. 4. Mengatur alur percakapan. Kontak mata membantu menentukan kepada seseorang harus bicara dan berhenti. 5. Membangun kedekatan dan rasa percaya. Bahasa tubuh terbuka membuat lawan bicaranya merasa terhargai. Pengaruh pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun dilakukan melalui layar, pesan nonverbal tetap memiliki peran besar dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Pengaruhnya antara lain: menunjukkan keterlibatan mahasiswa, ekspresi wajah, anggukan, atau kontak mata ke kamera memberi tanda bahwa mahasiswa mengikuti materi. Meningkatkan pemahaman, intonasi suara, dosen atau gestur saat menjelaskan membuat materi lebih mudah dipahami. Membantu menciptakan suasana kelas yang hangat, senyuman dan ekspresi ramah, membantu mencairkan suasana. Mencegah salah paham dengan memberikan isyarat seperti mengangkat tangan virtual. Mahasiswa dapat menunjukkan bahwa ia ingin bertanya. Contoh pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh: sedang berlangsung, menyalakan kamera, dalam kurung jika situasi memungkinkan, duduk dengan posisi yang sopan dan fokus, mengangguk atau tersenyum saat mengikuti penjelasan, menjaga intonasi suara atau presentasi online, menggunakan fitur angkat tangan sebelum berbicara, tidak makan atau rebahan ketika berkuliah berlangsung. Komunikasi efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, mudah dipahami, tidak menimbulkan salah tafsir, dan menghasilkan tanggapan sesuai diharapkan. Kemungkinan efektif dilakukan dengan empati, kejelasan bahasa, dan kesediaan untuk mendengarkan. Ciri-ciri komunikasi efektif: pesan disampaikan secara langsung, secara jelas. Itu tepat sasaran. Ada umpan balik. Menggunakan bahasa yang sesuai lawan bicara. Disampaikan dengan sikap yang sopan dan empatik. Kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi efektif? Komunikasi efektif diperlukan dalam berbagai situasi, termasuk saat bekerja dalam tim, saat menyelesaikan masalah atau konflik, dalam proses belajar dan mengajar, saat memberikan instruksi, dan kegiatan sosial dan organisasi. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan salah paham, emosi negatif, atau masalah baru sebaliknya. Komunikasi efektif membuka jalan untuk memahami, menghargai, dan menyelesaikan tujuan bersama, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, emosi, dan sebagainya. Tantangan menciptakan komunikasi yang efektif adalah: 1. Perbedaan persepsi. Setiap orang memahami informasi dengan cara yang berbeda berdasarkan pengalaman dan latar belakangnya. 2. Gangguan. Bisa berupa gangguan fisik seperti suara bising, atau gangguan teknis seperti sinyal internet buruk dalam pembelajaran jarak jauh.
kurangnya empati, tanpa kemampuan merasakan perspektif orang lain. Komunikasi mudah menimbulkan konflik. 4. Perbedaan bahasa dan gaya berbicara. Bahasa terlalu teknis atau terlalu santai dapat menimbulkan salah paham. 5. Kondisi emosional. Orang yang sedang marah atau lelah cenderung salah memahami atau salah menanggapi pesan. Kesimpulan dari makalah apa yang saya susun ini, bahwa berkomunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia untuk membangun pemahaman, hubungan, dan kerjasama antar manusia. Pesan nonverbal memiliki peran yang besar dalam memperkuat dan memperjelas pesan verbal, bahkan dalam pembelajaran jarak jauh sekalipun. Melalui ekspresi wajah, intonasi, suara, gestur, dan kontak mata, proses belajar dapat menjadi lebih hidup dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif sangat diperlukan dalam berbagai situasi, karena mampu mengurangi salah paham dan meningkatkan kualitas interaksi. Namun, menciptakan komunikasi efektif yang memiliki tantangan, seperti perbedaan persepsi, gangguan teknis, hingga kurangnya empati. Dengan kesadaran dan keterampilan yang baik, komunikasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan manusia secara lebih harmonis, humanis, dan produktif. Daftar pusaka dari makalah yang saya susun ini ada dari Mulyana Dedi 2018, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar Bandung PT Remaja Prosdakarya. 2. Dari Cipta Effendi, Ono Hurjana 2017, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Jakarta PT Remaja Prosdakarya. Yang ketiga, Tops Switch 2012, Human Communication Principle and Contact, MC Grauhail. Yang keempat, Materi Learning Management System, LMS Komunikasi. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.